أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأنا يديق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وبحق قلبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا يا الله فتوح عارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وعلى طاعتك. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Di dalam hidup kita di dunia ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat dan kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya, wabil khusus kepada diri kita, keluarga kita, sanak famili, keturunan kita. Dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini, antara maghrib sampai isya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan sehat walafiat, diiringi dengan kekuatan iman dan Islam diberikan kepada diri kita, serta kita hiaskan dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
mudahkan kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan serta kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah. Mudah-mudahan kita diakui dan dianggap menjadi umat Nabi dan kita hidupkan sunnah-sunnahnya serta kita siarkan agama Islam. Sangat kita harapkan kelak nanti di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, kita mendapatkan sahabat ummah, diri kita, keluarga kita, sahabat famili kita, guru-guru kita, mudah-mudahan termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh demi sepuh, para tuan guru serta para jamaah mushola taqwa, tanpa terkecuali mudah-mudahan kehadiran kita, niat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua mushola taqwa Karawas tentang Majid Medibi Ma'arif Abdul Majid beserta jajaran staf pengurus lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran rezeki dalam mengurus mushola taqwa ini dan diberikan kemudahan segala urusannya di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Muhammad Sani Muhammad para santri lainnya, para sepuh demi sepuh yang Allah cintai dan muliakan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Allah di sini tidak disebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummahatil mu'minin wa jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijual dan wa barakatuh. Subhanahu wa ta'ala Allah Muhammad Isa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad ali ali wa sallam. Subhanahu wa ta'ala Abdul Rahman bin Syukur wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam al-qadir jalla wa sallam. Memang syarat kami nama bari-bari jami'ari ada terbiasa pada orang mana Allah jami asyadi jami sistem saya berkitab biasa beribadah Imam Syaikhudin bin Abdul Aziz bin Syaikhudin bin Ali al-Maliyah bari wa muslim wa sallallahu alaihi wa wa man tasaddaq wa man tawafa fi hadha musalla taqwa taqiyya wa muslimuna min al-fitan wa nar wa li kulli natin salihah wa ya'tul nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitab Jalsatul Iqad Jalsatul Rasad wa nafa'ana fi qulubina fi darin amin ila qal. Bahasan kita masih membahas masalah selesai kita sholat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan. Semua mari kita bahas sebagian zikir-zikir yang kita baca ini itu datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sekarang bahasan kita wa min du'a'il mahzurin ma kharajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dan doa mahzur. Mahzur itu yang sering kita dengar atau sering kita baca, ma sesuatu kharaja doa ini
Dari siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa an Mu'adz, dari Sayyidina Mu'adz. Hadis ini dari Sayyidina Mu'adz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, mengambil atau memegang biyadi, kedua tanganku. Ya, ini kan Sayyidina Mu'adz. Ya, kata Sayyidina Mu'adz. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz. Setelah diambil, dipegang tangan Sayyidina Mu'adz ini, maka Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya saya itu mencintaimu, menyayangimu. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika, saya memberikan suatu wasiat, atau suatu amalan. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, janganlah engkau tinggalkan, atau janganlah engkau lupakan fi duburi, setiap selesai, kulli sholatin, setiap selesai sholat. Apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, antaqula, maka engkau ucapkanlah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, berikanlah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga berikanlah kami kebaikan di dalam beribadah. Jadi ini doa yang sering kita baca dan juga sering kita amalkan. Jadi doa ini diwasiatkan atau diijazahkan kepada Rasulullah untuk Sayyidina Mu'adz. Berarti kita bisa mengamalkan. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Wa Ibnu Sirin, dan juga dari Ibnu Sirin, an Abi Umamah, dari Sayyidina Umamah, ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli sholatin maktubatin wa la tatawwu'in illa sami'tuhu. Ya. Kata Sayyidina Umamah, ma sesuatu, danautu, tidaklah aku mendengar, melihat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai sholat. Sholat apa? Maktubatin, sholat wajib, dan juga wala tatawwu'in, dan juga sholat sunnah. Kecuali illa sami'tuhu, kecuali saya sering mendengar Rasulullah SAW yang mengucapkan, berdoa di dalam setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Apa doa yang dibacakan oleh Rasulullah setelah sholat wajib atau sholat sunnah? Allahumma firli dunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma isni wajburni wahdini lissolihil a'mali wal akhlaq.
Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunkanlah kami dzunubi, segala dosa-dosa, wal khotoyaya, dan juga segala kehilapan, kekeliruan, kulluha, semuanya. Ya. Allahumma ya Allah, in'isni, berikanlah kekuatan atau semangat kepadaku, wajburni, dan juga berikanlah kecukupan kepadaku, wahdini, dan juga berikan hidayah kepadaku. Untuk apa? Lisolihil a'mali wal akhlak, ya, untuk amal-amal soleh dan juga akhlak yang mulia. Jadi di antara tadi, ya Allah, ampunkanlah saya dari segala dosa-dosa, wal khotoya, juga kehilapan, kulluha, semuanya. Terus Allahumma ya Allah, berikan kami untuk semangat, ya, kekuatan kepadaku, wajburni, dan juga berikan kecukupan kepadaku, wahdini, dan juga kami berikan hidayah lisolihin, untuk mengerjakan amal yang soleh, wal akhlak, dan juga akhlak yang mulia. Kenapa? Innahu, sesungguhnya, la yahdi lisoliha wa la yasrifu syai'a illa anta. Sesungguhnya ya Allah, la yahdi, tidak ada yang memberikan hidayah, lisoliha, untuk amal-amal soleh, wala yasrifu syai'a, dan juga tidak ada yasrif, menghilangkan, syai'a, kejelekan, illa anta, kecuali dengan izin kamu. Jadi meminta petunjuk, meminta amal soleh dan akhlak, ya, karena tidak ada yang memberikan petunjuk, tidak ada yang memberikan amal soleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, illa anta, kecuali dengan izinmu. Wa huwa, dan juga aidan diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas bin Malik. Apa Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan, idan sarafa minas salat, idan sarafa, selesai, minas salati, daripada salat, ya, berarti selesai salat, ya, terus berdoa, ya. Apa yang doa Rasulullah baca? Allahumma ij'al khairu umri akhiru, wa khairu amali khawatimahu, wa ja'al khairu ayyami yauma alqaka. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah khairu umri, sebaik-baiknya umurku, di mana? Akhiruhu, di akhir, ya. Jadi ujung akhir nih umur kita ini, husnul khotimah atau husnul khotimah yang kita minta. Terus wa khairu amali, dan juga sebaik-baiknya amal, khawatimahu, ditutup dengan khawatim, dengan husnul khotimah. Wa ja'alna, dan jadikan khairu, sebaik-baiknya ayyami, hari-hari, yauma alqaka, di dalam bertemu, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi meminta pertama, Allah waj'alna khairu umri, ya Allah, jadikanlah kebaikan umurku, di mana? Di akhirnya. Ya, karena kita nggak tahu umur akhir kita ini ditutup dengan husnul khotimah atau dengan husnul khotimah, ya. Maka kita diminta dalam meminta kepada Allah husnul khotimah. Terus yang kedua, wa khairul amali, dan saya meminta sebaik-baiknya amal saya di akhir khawatimahu, di dalam ketutupan khawatim, ya.
Ini kita mengerjakan amal-amal kita ini kondisinya lagi apa nih? Apalagi beribadah atau lagi dalam bermaksiatan. Alhamdulillah. Ya. Terus yang terakhir, wa ja'alna jadikan khairal ayyam, kita jadikanlah hari-hari saya ini kebaikan ketika apa? Yauma alqaka, ketika ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana kita ini meminta hari tidak lepas dalam seminggu itu tujuh hari. Ya. Ada ya hari itu baik semua, tapi ada hari yang terbaik. Ada yang meninggalnya katanya apa hari Kamis atau malam Jumat itu dijauhkan dari siksa kubur. Maka di sini Rasulullah meminta wa khairul ayyami yauma al-qalqa. Ya, dan sebaik-baiknya hari yauma al-qalqa. Saya minta hari yang berjumpa kepadamu. Wa Abi Bakar, dan Sayyidina Abi Bakar qala, berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, diuraikan dari Abi Bakar qala, berkata ana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan, membaca doa fi duburi sholati, setiap selesai salat. Apa yang Rasulullah minta di dalam doa tersebut? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika, berlindung kepadamu, minal kufri, dari kekufuran. Ya, Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya saya a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, minal kufur, dari kekufuran. Terus wal faqri, dan dari kefakiran. Ya, yang terakhir wa adzabil qabri, dan juga dari siksa kubur. Nah ini ya yang gampang kita hafalin. Kita minta, Rasulullah minta berlindung dari kekufuran. Nah, ini kan alhamdulillah. Ya. Di dalam firman Allah, di dalam apa wa idza rabbukum lagi syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab apa? Siksaan Allah sangat pedih dengan siksa kekufuran. Ya, kufur di dalam kenikmatan baik zahir maupun batin, kekufuran di dalam keimanan. Alhamdulillah. Maka di sini di dalam kufur dari segala kekufuran, dan fakir dari kefakiran. Ya, maksudnya di sini kefakiran, jangan sampai na'udzubillah kita meninggalkan dunia memiliki hakul adami, itu fakir. Ya, karena fakir ini lebih dahsyat daripada miskin. Ya, jadi fakir ini lebih dahsyat daripada miskin. Ya, kalau miskin umpama kita butuh 100.000 di sehari. Ya, jadi kalau orang miskin butuh sehari 100.000, dapatnya 80.000. Ini miskin. Nah, kalau fakir dia butuh 100.000, hanya dapat 50.000. Ya, berarti kurangnya masih banyak kan mana? Banyakan fakir. Maka Rasulullah meminta berlindung daripada kefakiran. Ya, bukan kemiskinan. Makanya tingkat zakat itu dahulu apa? Fakir dulu baru miskin. Karena orang digabung fakir miskin. Nah, ini beda ya. Karena kan digabung kita kasih zakat fakir miskin. Nah, itu dua orang tuh. Pertama tingkatannya fakir dulu. Umpama nggak ada orang fakir, nah baru turun ke miskin gitu. Jadi ini fakir sama miskin dua orang, bukan satu. Ya, tapi paling tingkatnya kefakiran. Ya, kefakiran. Tapi Rasulullah sifat tawadhunya itu nanti akan minta kepada Allah dikumpulkan kepada Jabratul Masakin.
fakir, bukan, tapi jamrah masakin. Makanya fakir ini bahaya, ya, bahaya, ya, dibandingkan miskin. Makanya di sini minta wal fakri, berlindung dari kefakiran. Ya, dalam meninggal umpama dia hakul adami segini cuma bisanya segini, yang lainnya nggak bisa bantu. Nah, ini kan yang kita khawatirkan. Dan juga wa'adabil qabri, ini tiga-tiganya luar biasa nih, ya, yang benar-benar kita takutkan juga. Kenapa Rasulullah pun meminta nih berlindung dari kekufuran, kefakiran, dan juga dari siksa kubur. Ya jelas, ya. Karena siksa kubur siapapun dia masuk ke alam kubur pasti itu ditanya, ya, pasti ditanya, baik dia beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Begitu juga tugas malaikat Israil, siapapun dicabut oleh malaikat Israil, baik dia beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Cuma caranya. Nah, begitu juga nanti Munkar Nakir menanya di alam kubur nanti, ya. Nah, kadang orang yang beragama Islamnya tapi imannya kebanyakan kekurangan, ya kan? Bukan dia meningkatkan keimanan, tapi kekurangan itu cabutnya beda nanti. Ya, cabutnya berbeda. Ya, dengan ada orang dokter kita, wah, ini meninggal tentu udah meninggal udah enak. Ya, orang-orang udah ini, ya, sakitnya udah berapa tahun dan lama, baru dia ini udah, nah, ini dicabutnya. Begitu kan nanti Munkar Nakir nanya, ya, nanya di alam kubur, ya, dia siapapun ya, makanya berlindung wa'adabil qabri, dan juga berlindung dari siksa kubur. Itu pasti, ya, ada siksa kubur, kita berlindung, ya. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari siapa? An Ummi Salmah, dari Ummi Salmah. Qala, berkata Ummi Salmah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalat subha. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalat subha, apabila beliau setelah salat subuh, ya, qala, beliau membaca doa. Ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ini. Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, saya meminta kepadamu ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Karena ilmu manfaat inilah aset kita, ya, aset kita kalau kita sudah meninggal. Kan aset kita kalau sudah meninggal kan 3, ya. Aset kita nih kalau udah meninggal 3. Ya. Pertama, al-waladun sholeh, anak yang sholeh, yang kudulah, yang ta'udlah, mendoakan kepada orang tua tersebut. Ya. Terus yang kedua, wa ilmun nafi', wa tiga, wa shadaqatun jariyah. Semuanya di sini. Ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ya. Minimal manfaat buat kita, ya. Minimal manfaat buat kita. Bagaimana cara ilmu manfaat itu buat kita? Ya, kita bisa mengetahui ilmu itu manfaat buat diri kita, yang minimal kita tahu, kita amali, itu, ya. Kita tahu nih begini, kita amali, ya. Kita tahu nih keutamaan sholat sunnah begini, kita kerjain, gitu. Itu tanda ilmu yang manfaat, ya. Kalau tanda-tanda kalau ketahuan, ya, bagaimana nanti orang-orang ketahuan diri kita,
Di dalam Ramadan puasa kita diterima atau tidak setelah bulan Ramadan. Di mana haji kita diterima, di mana haji umroh kita diterima setelah. Nah, ini itu. Ya, akan kita ketahuan. Minimal gimana? Di dalam diri kita, kan begitu. Ya. Makanya kan nggak tahu. Dalamnya hati itu nggak tahu kecuali Allah, betul. Tapi nanti Allah akan tunjukkan di dalam kelakuan. Ya, kelakuan Allah akan tunjukin. Nah, begitu ciri-ciri bagaimana ibadah kita diterima, bagaimana puasa kita diterima, bagaimana umroh kita diterima, bagaimana haji kita diterima setelah. Kalau misalnya yang lagi kerjain umroh, ya umroh, lagi kerjain haji, ya haji. Kalau kita kerjain puasa, ya puasa. Ya, masuk kita ya nanti setelah puasa baru kita kegiatan. Ya apalagi kalau kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, kan ibadahnya itu kita luar biasa. Ya, lebih semangat ya, beribadah. Nah, di sini as'aluka ilman nafi'an, minimal manfaat buat diri kita. Ya, jadi kita nggak bisa ya buat diri kita dulu bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang kita sudah tahu. Al-ilmu bila amalin kasajari bila amalin. Sebaik-baiknya pohon bibit bebek bobot, nah, begitu ya. Ini pohon bibit bebek bobotnya bagus nih, ya, dirawat, dipelihara, dijaga dan segalanya sudah bertahun-tahun tapi tidak. Gimana perasaannya? Tebangan aja. Ya, pengen apa ya? Udah makan, lapar lagi, udah begini, katanya bibit bebeknya bobotnya bagus, ya, cuma tinggi doang, ya, tapi tidak berbuah. Ya. Sekarang ada saingan durian montong kan, ya, apa namanya, king musang apa ya? Apa musangking tuh kan gitu ya. Musangking itu saingan montong itu durian sekarang kan tuh musangking itu, wah, tuh, ya ini bagus nih, bibit bebek bobotnya bagus nih, wah, udah kita piara, kita bibitin doang, ya, tapi cuma berkembang rontok ada lagi, berkembang rontok ada lagi, ya. Kita ini nanti waktunya Ramadan, wah semangat, wah saya Ramadan udah lagi. Jadi disitulah nanti minimal ilmu nafi'at di dalam diri kita. Wa amal mutaqabbal. Juga amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selesai kita melaksanakan. Ya, selesai kita melaksanakan baik di dalam puasa, di dalam ritual umroh atau haji, ataupun setelah itu kita akan wariskan thayyibah, rezeki yang thayyibah, yang halalan thayyibah, ya, yang bagus. Ya. Kalau rezeki luas saja tapi nggak thayyibah, ya, kan lebih baik rezeki sedikit itu berkah, menimbulkan keberkahan. Ya. Nah, ini jadi setiap saat subuh Rasulullah minta Allahumma ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ini diriwayatkan oleh Ummi Salmah, ya. Dua doa itu luar biasa. Dikit, pendek tapi ya. Gampang insyaallah ya. Kita apalin dan kita wa huwa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Imam Ahmad meriwayatkan an Suhaib dari Suhaib anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, karena yuhaliku safatai ba'da salatil fajr. Nah, selesai sudah sholat, selesai doa, nah ini Rasulullah ya dilihat oleh Suhaib bahwasanya Rasulullah yuhaliku menggerak-gerakin. Ya, gerak apanya? Safatai, kedua bibirnya. Kapan? Ba'da salatil fajr. Nah, di sini biasanya kalau di daerah Timur Tengah itu bukan mengatakan sholat subuh, tapi katakan sholat fajar. Ya, makanya kita kalau di sana misalnya kita ngobrol, sholat subuh, sholat apa sih subuh? Nggak ada di sholat fajar. Nah, ya, dia pakai kalimat fajar. Tapi kalau kita di daerah benua ini, ya, pulau kita di Jakarta, kita bisa nyebutin sholat subuh. Maka ini sama. Ba'da salatil fajr, setelah salat fajar itu salat subuh, bisaikin dengan sesuatu apa? Fakultu. Nah, penasaran nih Suhaib, apa sih yang gerak-gerikin yang baca oleh Rasulullah, lisannya itu apa? Sahabatnya kedua bibirnya ini gerak. Ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma hadza alladzi taqul? Apa ada sesuatu yang kau baca itu? Ya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, Allahumma bika uhawilu, Allahumma bika uhawilu, wa bika usawilu, wa bika uqatilu. Allahumma dengan lafaznya Allahumma ya Allah, bika ya Allah, kepadamu ya, apa? Aku membuat ya tipu daya. Ya, sering kita membuat tipu daya atau membuat kehilafan, kesalahan, tipu daya kepada Allah. Bika denganmu, dan usawilu, dan kepadamu engkau aku memberikan suatu barang atau ampunan, wabika uqatilu, dan juga pada kau aku membangi. Ya, jadi suatu ibarat penyesalan, ya, penyesalan yang dilakukan di dalam kehidupan ini, ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menggerak-gerikkan kedua bibirnya ini dengan membaca Allahumma bika uhawilu, wa bika usawilu, wa bika uqatilu. Ya Allah, dengan lafazmu ya Allah, kepadamu ya aku berbuat ya tipu daya. Ya, selalu kita membuat tipu daya, ya, buat kekeliruan ya di dalam hidup kita kepada Allah. Wa usawilu, dan juga selalu kita memberikan suatu keingkaran, uhawilu, usawilu, wabika, dan juga kepadamu uqatilu, dan juga sering memberikan suatu peperangan. Ya, jadi digambarkan di sini Rasulullah memberikan suatu penyesalan, ya, dengan doa meminta dia di dalam hidupnya tidak ada penyesalan. Kapan? Setelah sholat subuh. Ya, apa sih yang dibaca oleh baginda Nabi ini? Ya. Wa Abu Dawud, ya, dan juga Abu Dawud an Muslim dari Muslim hadis Tamimi dari Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asra ilaihi. Ya. Dari Rasulullah SAW annahu bahwasanya asra ilaihi, ya, telah suatu berusaha, ya, ilai kepadanya, faqala inan saraftu minas salati maghrib, ya, kalau kamu setelah selesai salat maghrib, faqul, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar. Sering kita baca berapa kali? Nah, sab'a maratin. Ya,
Allahumma ajirni minan, ya Allah ajirni jauhkanlah atau selamatkanlah minan nar dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan. Fa innaka idza kunta dzalika tsumma muttu min lailatika kutiba lahu zawazu minha. Kalau kita baca di maghrib tadi, ya, maka nanti memang disunahkan tuh selesai kita salat maghrib itu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, kalau kita baca fa innaka, maka sesungguhnya kita kalau kita tidak kulta, kita ucapkan dalika dengan ucapan tersebut, tsumma kemudian muttah, kemudian kita meninggal. Kapan? Min lailatika, pada malam tersebut. Umpamanya ada orang baca di maghrib ini si A, ya, terus kita dapat kabar jam 12, jam 1 dia meninggal umpamanya. Ya. Kutiba, maka ditulislah kabarnya seorang itu jawazu minha, maka dijawaz, dijauhkan. Ya, minha dari apa tadi? Dari neraka. Ini kalau dia baca malam di maghrib. Nah, bagaimana ada lanjutannya di kita ini? Wa idza shalaita subha. Dan apabila kita selesai salat subuh, faqul kadzalika. Baca juga. Nah, salat subuh kita baca. Ya, baca apa tadi? Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, kalau kita baca subuh, faqul kadzalika, kita baca seperti tersebut. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu idza mutta, apabila kita meninggal, orang baca subuh, dia meninggal nih, min yaumika, daripada hari tersebut, kutiba lahu jawazu minha, dan juga kita dijauhkan dari api neraka. Nah, ini kita baca nih, boleh kita baca maghrib atau boleh subuh, paling enak apa? Dua-duanya. Nah, karena dua-duanya dikasih jawaz, kelebaran, keluasan dari neraka. Kalau kita baca malam, meninggal malam, kita baca subuh, meninggal hari tersebut, ya, maka kutibat kita lahu bagi kutibat laka, ditulis bagi orang yang dibaca jawazu minha. Ya, jawaz itu kita dijauhin minha, daripada api neraka. Karena kita sering baca, makanya sering baca habis salat maghrib sama habis salat subuh, ya, yang dianjurkan. Tapi kalau kita mau baca zuhur, asar, isya itu setelah. Ya. Tapi yang di sini yang dianjurkan di sini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah memberikan as-salat. As-salat itu sebuah rahasia. Sebuah asal itu sebuah rahasia, ya. Fakul dan salat itu kalau kamu selesai salat maghrib baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Maka kita akan kita tutup Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, begitu ya. Nah, boleh kita baca habis maghrib atau habis subuh, tapi bagusnya dua-duanya. Maghrib baca, subuh juga baca. Fa'idatun, nanti kita akan baca apa sih, ada suatu fa'idah, manfaat buat kita. Yusan wa dari imam yuri ta'lim al-ma'mum isra'u bi dzikri wal wa'ad. Ada sering kan ya, kok ini bacanya kencang serta sholat, zikirnya, doanya, ya, ada apa sih? Sering kita kadang-kadang kita sering ada yang diam aja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya, dia tak baca, ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah itu kita bahas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini nanti ada di sini, ya. Kita insya Allah kita bahas masalah perbuatan. Nah, tapi sering kita temuin kan ya, setelah salam jadi aja, atau kadang-kadang kita salam kita ikutin. Nah, ini afdolnya mana? Afdolnya kita diem, apa afdolnya kita baca, itu aja. Ya, soalnya nanti kita akan bahas. Karena kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.
zahir wal batin, dan tentang rezeki yang halal dan thayyibah yang barokah. Bighairi ta'abbal nasab fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa barakatuhil Fatihah wa muqaddisil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man habdi yaghfir wa yarham. Irfa'na ya Allah, irfa'na ya Rahman ya Batin. Iftah wal khair wa ja'alna auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jirana wa ashabina wa ikhwanina min ahli khair. Iftah fi qulubina li ta'atik wa rasulik. Iftah babal ilmi dhahir wa batin. Iftah babal rizki halalan tayyiban wasi'an. Bighairi ta'abbal nasab fid din wad dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.